Yo, welcome back again to Media Madridista episode 13 dan sekarang gue masih bersama Raul. Di sini kita punya utang 3 laga ya Ul ya. Pertama di La Liga, Iya. La Liga ada 2 sama UEFA Champions League 1. Kemarin tadinya tuh kita mau nge-tag waktu lawan Atlanta. Cuman emang karena gue ngelihat sama Raul jadwalnya terlalu mepet sama Celta Vigo, jadinya kita mutusin untuk kayak ngerekap aja deh 3 match gitu. Dan juga kita juga lagi sibuk juga, terutama gara-gara ujian lu ujian praktek kan, gue ujian tengah semester juga. Jadi yang ngebuat kita mungkin agak susah untuk nge-konten. But anyway, kita balik lagi. Kita bakal ngebahas 3 match ini. Sebelumnya gue mau kalian follow Instagram media.madridista, bantu kami nyampe 50.000 subscriber. 50.000 subscriber. Ya itu amin lah. Subscriber juga YouTube lah, amin lah. Cuma maksud gue yang lebih realistis itu adalah followers di Instagram, bantu kami nyampe 50.000. Dan juga jangan lupa subscribe channel ini dan juga like juga kalau kalian merasa satisfying. Kalau nggak satisfying ya silakan monggo di dislike dan juga komen sih terutama. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, gue mau ngebahas tentang review dari beberapa komen di YouTube ya. Kita juga udah lama nggak ngeliat komen di YouTube dan beberapa ada. Jadi gue langsung aja buka YouTube-nya media.madridista. Kita buka, ini dia nih. Dari Fernanda Rasya, gue suka nih. Terus ngonten bang, semangat terus, siap. Kita bakal terus ngonten kok kalau misalnya apa, banyak juga yang nonton. Maksudnya gimana ya? Iya. Ya kita bakal terus ngonten, kita usahain kayak setiap seminggu sekali lah. Tapi kayak tergantung dari kondisi sih, kayak contoh yang tadi gue udah jelasin juga sama Raul, kayak kita juga terkadang ada jadwal yang mepet juga ya. Terus ngelihat jadwal Madrid juga mepet, gak mungkin dong kita maksa banget untuk ngupload, post juga. Soalnya nguploadnya itu juga menurut gua yang edit sendiri itu juga lumayan lama, 30 menit gitu. Takutnya keburu sampai besok, udah keburu basi lah jatuhnya. Nah terus habis itu ada dari Dim, Valverde udah balik, Zidane bakalan main 4-4-2 lagi atau 4-3-3, tapi Valverde di sayap kanan. Ini gua agak setuju sih. Ini Valverde di sayap kanan ini kemarin diterapin kan waktu lawan Celta ya Ul. Iya. Waktu lawan Celta Benar. kemarin diterapin, sayap kirinya Vinicius dan 3 midfielder itu ada Casemiro, Kroos sama Modric. Dan sebenarnya juga gak bisa dibilang 4-3-3 juga sih. Ya emang jatuhnya kayak Valverde itu jadi 4-4-2 juga. Jadi midfielder sayap lah jatuhnya. Dan ya Valverde balik, gue seneng banget justru karena CMK nggak terus-terusan main tiap match gitu, tiap musim gitu. Jadinya ada beberapa opsi. Cuman kemarin gue juga nggak ngerti kenapa Zidane mainin CMK. Mungkin karena emang Celta Vigo juga nggak bisa dianggap remeh, peringkat 10 juga, dan emang terkadang nyebelin juga sih. Terus habis itu ada menurut gue cara kalau CMK udah kelok masukin IMF terus main 2 striker. Nah ini lu setuju nggak Ul? Kalau dari lu sendiri gimana? Masukin IMF dan 2 striker? Benar, gue setuju karena ini kan dia ngomongnya yang ini ya, Atletico kan ya, si Cempa Kelok. Iya, benar-benar. Karena kan gue juga emang pas lagi nonton sih udah kesel sih, udah ngeliat Cempa Kelok itu, nah, terus gue udah mikir ini solusinya Isco. Ya, karena Isco, kan dia salah satu gelandang kreatif juga, terus cocok lah, emang harus dimainin di IMF atau Camp gitu. Atau kalau misalnya emang Isco, kan kalau Isco ini kan sebenarnya bagus, menurut gue sih gelandang bagus gitu, tapi semakin kesini dia performanya tuh makin menurun gitu, karena apa ya, udah nggak gairah main di Madrid itu udah nggak ada gitu. Padahal dia bisa gitu main bagus kayak si Kroos, kayak Modric gitu, pokoknya dia gelandang-gelandang sekelas gitu lah. Cuma makin kesini kayak udah menurun aja gitu, udah nggak ada gairahnya lah gitu. Gak kayak dulu, bener. Iya. Gue setuju juga sih kalau misalnya mungkin kalau 2 striker gue kurang setuju karena ya terutama Madrid juga strikernya juga ya kalau dibilang yang paling bagus ya Benzema doang gitu, sedangkan lebih baiknya itu adalah menurunkan attacking midfielder menurut gue, karena kemarin itu bener-bener CMK dikunci, pemain di lini tengah tuh nggak ada yang nge-support Benzema sama sekali. Bahkan itu golnya Benzema aja tuh supportnya dari Casemiro loh. Casemiro maju loh, dia maju loh ke depan gitu. Dan menurut gue ya emang penting IMF itu, dan itu bakal jadi kunci buat Zidane juga sih. Terus yang terakhir ini gue jujur nggak tahu nih, Andre Goodjohnson bro jadi striker. Ini siapa Andre Goodjohnson? Lu tahu? Nggak tahu? Ini kita nggak tahu nih, kita nggak tahu siapa. Cuma mungkin lu nanti bisa diperjelas di video kali ini Andre Goodjohnson itu siapa. Mungkin nanti kita cari tahu juga apakah dia bagus atau enggak. Cuman gue nggak pernah denger sih Andre Goodjohnson ini siapa.
Oke, jadi kita lanjut ke pertandingan ini. Kita langsung aja kali Ul ya, karena emang ada 3 pertandingan Ya. mepet banget dan kita langsung ke Real Madrid lawan LC. Ini kan yang gue ingat Real Madrid lawan LC itu adalah Ramos akhirnya main lagi kan. Dia starting lagi. Ya benar. Ramos starting lagi dan pada saat Ramos starting, gue ngerasa dia tuh mungkin emang masih rada-rada cedera gitu, iya nggak sih? Maksudnya kayak masih Iya, belum benar. fresh lah. Dan akhirnya bener terbukti diganti nama Zidane. Diganti siapa sih dia waktu itu? Lupa gue. Nacho ya? Ganti Militao. Nacho ya? Militao ya? Militao bukannya lawan Atlanta itu ya? Gue lupa. Pokoknya dia diganti sama, coba kita cek ya bentar ya. Susunan pemain si Ramos itu diganti. Ramos, mana Ramos nih? Tunggu bentar. Lawan LC bukannya Ramos diganti ya? Luka Modric. Iya diganti, cuma ganti Hazard. Kayak bener deh diganti Hazard deh. Terus jadinya Mendy-nya jadi center back deh setahu gua bener. Ini Mendy jadi midfielder, ini Google kadang ngaco nih. Cuman ya tadi kita bilang, maksud gua ini tuh ada beberapa kesempatan emas juga bagi Benzema ya. Benzema by the way dari 3 laga terakhir dia berhasil nyetak 5 gol dari 3 laga terakhir. Dan 6 ya, sorry 6. 6 kemarin lawan Celta Vigo dia nyetak 2 gol juga. 6 atau 3 sih? 5 sih. Kayak 5 deh Ul. 6 pertandingan terakhir. Oh, 6 lawan pertandingan terakhir. Iya. Dan si Benzema ini waktu itu di babak pertama itu ada kesempatan bagus dari Vinicius, cuman dia nggak berhasil nyetak gol. Dan itu gue juga jujur ya, gue emosi banget sama si Benzema. Maksud gue kayak nih orang punya banyak kesempatan tapi nggak bisa ngasilin cetak gol. Oke lah dia nyelamatin kita, cuman maksud gue kayak di laga kali ini tuh dia harusnya bisa hat-trick gitu. Hat-trick kan maksud gue bisa achievement tersendiri lah. Dan Madrid pun juga nggak struggle di babak awal. Dan ini gue setuju sih, masuknya Modric, Kroos dan Rodrigo benar-benar ngubah permainan, terutama Modric ya. Modric masuk langsung tune in banget, umpan crossing ke Benzema pakai weak foot dia dan akhirnya ya terjadi gol. Courtois juga ya udahlah, nggak usah ditanya, emang dia keren banget. Dan nih, padahal Benzema bisa hat-trick, sayang di menit awal dia gagal memaksimalkan peluang. Nah, ini dia. Jadi menurut lu apa ya? Menurut lu sendiri ini tuh Benzema udah bisa dibilang udah termasuk top perform gak sih? Dari kalau kita lihat dari 3 laga terakhir ini deh, LC, Atlanta dia nyetak gol juga kan. Terus sama Celta Vigo gitu. Udah top perform atau belum? Bisa dibilang udah sih, udah top perform, cuma dia seharusnya bisa mendapatkan lebih gitu. Nggak cuma brace tapi bisa hat-trick gitu. Cuma terkadang dia kan nggak bisa memanfaatkan peluang itu kan, peluang emas kan jadi gol gitu terkadang ya. Cuma kan ya kita semua tahu lah Kak, dia visi permainan bagus ya, gue udah pernah bilangnya. Cuma emang terkadang finishingnya Denny gitu kadang-kadang yang nggak konsisten ya, itulah ya. Cuma sampai untuk saat ini, sejauh ini ya, sementara udah cukup konsisten kok dia. Iya. Cuma yang kita kritik sebenarnya bukan dia doang sih. Takutnya nanti lu apa sih Benzema begini. Iya. Sebenarnya kan kita nggak cuma Benzema, Asensio pun finishingnya terkadang begitu, apalagi Vinicius, Rodrigo juga ya udah mulai gitu. Pokoknya permasalahan Zidane ini ada di finishing, bagaimana memperbaiki finishing pemain itu, terutama lini depan ya. Lini depan. Terus bagaimana Madrid nggak kesulitan melawan tim parkir bis ini. Ini kan lawan LC ini kan Madrid apa ya, kayak muter mulu gitu Kak. Adanya Isco sama Valverde, terus akhirnya udah berapa sampai menit berapa ya? Babak kedua ya si Modric Kroos masuk kasih Iya, Modric. Terus abis itu permainan Madrid jadi berubah gitu. Cuma ya begitu emang masalahnya Zidane, cara Madrid tidak kesulitan lah mencetak gol lawan tim kecil ini, karena LC juga kan golnya kan counter attack gitu kan. Beda gitu kalau Madrid lawan Atalanta, kemarin lawan Celta Vigo gitu, lebih nyaman lah kalau lawan tim yang keluar menyerang. Itu lebih beda sih, bener gue ngerasain. Terutama yang gue kagetin adalah setelah laga Real Madrid lawan LC ini,
Eden Hazard. Ya, Eden Hazard tuh padahal gue ngeliat permainannya bebe aja, maksud gue dia nggak nyampe gimana, cuman tiba-tiba langsung cedera gitu. Komenan lu gimana jadi? Ini yang ini ya kalau nggak salah ya, cedera ankle mana sih? Iya. Iya yang ini ya, cedera lagi kan? Iya. Menurut lu gimana? Cuman katanya dia udah nggak fix 2 bulan kan, nggak dioperasi ya? Ini tadi kalau boleh. Enggak, dia enggak pihak medis Madrid nggak menyarankan dia dioperasi. Katanya juga ada pihak medis lain, dokternya Atletico dong, masa kayak ngasih komen kalau Hazard dioperasi katanya nanti dia nggak bisa main bola lagi gitu. Ya terus banyak inilah spekulasi, terus berbanding kembali ke pihak medisnya timnas Belgia gitu, malah menyarankan Hazard buat operasi. Nah ini Ya. Gua suka tuh ada konten lu yang ngebahas tentang sanitas. Itu gua suka. Ya. Itu kan lu terinspirasi dari Twitter juga kan? Ya, yang di mana Twitter. Mana sih? Tadi dulu sebentar, sorry guys. Yang ini ya, sindrom sanitas 2 ini kan? Iya, ada 2. Ini tuh gua setuju sih. Maksud gua ada beberapa statement yang ada di tweet ini itu tuh terbukti fakta gitu loh. Terbukti fakta, maksud gue kayak misalnya yang CR akhirnya dia nggak mau sama sanitas lagi, dia akhirnya bawa dokternya sendiri, ya nggak sih, setahu gue. Iya benar. Dan pokoknya banyak banget kayak Pepe, Higuain juga. Higuain nih yang terutama yang menurut gue paling parah sih, yang kayak nggak harus dioperasi setahu gue. Tapi nggak disuruh istirahat, tapi padahal Higuainnya tuh malah jadinya malah nggak baik banget, padahal harusnya dioperasi malah kan. nambah parah. Dan ini gue tuh kaget banget jujur. Ya kita kan semua ini baru belajar. Gue juga sebenarnya pribadi juga masih belajar tentang hal-hal seperti ini. Dan kayak Odegaard juga. Cuman kalau Odegaard ini gue agak kurang sih ya, karena mungkin emang belum ada statement yang menguatkan argumen tersebut. Maksud gue tuh kayak oke lah, mungkin di Arsenal karena emang mungkin dari sisi pelatihannya berbeda dengan Madrid dan lain-lain, gue nggak ngerti juga. Cuman beberapa ini yang konspirasi ini juga, ini agak ngebuat gue agak ini sih, kayak iya sih bener juga. Kayak maksud gue yang hubungannya Robinho sama Ruud van Nistelrooy itu, habis itu Hazard sama Vinicius nih. Cuman ini masih konspirasi gitu kan, yang nggak bisa langsung oh iya bener juga gitu. Gue ngerti. Soalnya banyak banget tuh. Lu kan sampai bilang kan sekalian apa sih? Pokoknya ada yang ngomong deh. Nah ini nih, slide 4 konspirasi ya gengs, boleh percaya boleh tidak, jangan menyerang pihak yang diuntungkan dulu sebelum tahu yang sebenarnya. Ini benar. Menurut gue ini benar karena apa ya? Mungkin nggak sengaja terjadi, maksud gimana ya bahasanya? Bahasanya tuh Sebenarnya gini. uh, Sebenarnya ada alasannya kenapa sanitas ini menguntungkan pemain Brazil. Cuma sebenarnya bukan di Real Madrid doang, di Barca juga gitu, ada menguntung apa ya, kayak memanfaatkan pemain Brazil ini buat mencuci uang gitu. Gue nggak mau ngepost karena menurut gue apa ya, gue kayak nggak kurang paham ini kejadiannya kayak gimana. Terus ini kan kayak bukan fakta, ini kan cuma isu-isu yang beredar gitu. Gue jadi takutnya nanti. Jadi kayak ada lah pokoknya. Terus yang Ronaldinho ke penjara itu kan katanya ada hubungannya sama inilah, sama mencuci uang ini. Terus Neymar yang dimanfaatkan, terus apalagi kan tapi sekarang yang nggak kelihatan Robinho gitu, nggak ke expose dia kan. Kita nggak tahu lah si orang-orang di belakang ini memanfaatkan Robinho kayak gimana gitu sih. Iya sih, gue setuju sih. Maksud gue kayak ini tuh masih belum berupa fakta, kayak masih opini-opini biasa lah gitu. Maksud gue kayak belum terbukti kebenarannya. Cuman ya dijadikan apa tapi ya? Masuk akal. Ya masuk akal. Cuman lu kayak jatuhnya kalau lu baca ini kayak oh ya udah cukup tahu aja. Cuman bukan berarti lu mempercayainya, ngerti gak sih? Kayak belum tentu ini berupa fakta gitu loh. Kayak ini kan cuma cocokologi doang, dan diambil dari beberapa sejarah sebelumnya. Kayak gue setujunya mungkin yang CR, PP dan Higuain itu, maksud gue kayak ya sanitas ini mungkin bobrok juga gitu. Dan katanya sanitas mau diperpanjang juga ya 2023 ya. Ya, kabar terakhirnya begitu. Si Dupont tuh sebenarnya bukan tim sanitas kan, dia kayak pribadi sendiri kan, dokter fisik sendiri. Dia hanya pelatih fisik, iya. Cuma katanya iya treatment pelatihan dia katanya
ada yang bilang juga ini salah pelatih fisiknya. Menurut gue ya ada salah, cuma nggak sepenuhnya salah Dupont sih, karena kan cederanya pemain ini kan dalam hal pemulihan kan ini kan ada apa namanya urusan tim medis gitu. Betul. Dengan kambuhnya cederanya Eden Hazard, coba kan Eden Hazard dong, Carvajal juga kemarin kan begitu kan, yang nggak ke expose banget lah. Cuma Carvajal juga ada korban juga. Jadi ini apa ya, secara tidak langsung kayak gue menduganya Sanitas nih kayak nggak bisa memulihkan pemain ini dan memastikan dia ini pulih 100% gitu. Iya benar-benar. Kayak dia tuh cuma bisa mastiin kayak, maksud gua kalau lu bener-bener yakin, misalnya maksud gua kalau Sanitas pun ragu ya, dia ragu nih, ini kayaknya orang 80%, malah dia ngerasa udahlah mainin aja gitu. Kalau daripada lu ragu-ragu, mending lu nggak usah mainin, nggak usah bilang Zidane ini orang udah siap gitu. Maksud gua udah gak apa-apa, kita rela kok, mendingan dia istirahat 2 minggu. Kayak siapa sih itu, kayaknya kalau nggak salah ada contohnya deh lu. Kayak misalnya dia istirahat 2 minggu, lebih baik kayak gitu dibanding dia terlalu maksain nanti malah cedera lebih parah gitu loh. Jadi kayak mendingan udahlah istirahatin 2 minggu aja gitu, buat kesempatan mendatang lebih siap gitu, daripada kayak gitu cedera lagi, jatuhnya pemulihannya lama lagi gitu. Itu sih. Lanjut sih kita ke apa? Kemana? Kenapa? Ya, ini kan apa namanya, dan Zidane kan mainin Hazard cuma 15 menit, itu baru 15 menit. Iya benar. Zidane nggak bahkan lebih gitu. Makanya itu di situ gue tuh kaget, kayak gue pas besoknya gue ngecek Twitter 2 hari atau 3 hari kemudian, terus gue liat demi apa sih Hazard cedera lagi ya, anjing gue udah capek banget nih sama Hazard nih sumpah. Kayak maksud gue kalaupun masih kayak gini-gini terus dan misalnya musim depan masih gitu ya, gue sih tapi sebenarnya udah agak hopeless ya sama Hazard. Maksud gue kalau misalnya masih kayak gini ya udah musim depan jual aja lah, ngumpung harganya mungkin masih mahal, dibanding nanti musim depan dia cedera harganya udah mulai nurun, sayang juga gitu. Itu sih. Lanjut sih. Gue pengen ngomongin ke ini UEFA Champions League sih, Real Madrid lawan Atlanta. Dari lo sendiri ini permainannya bagaimana? Secara permainan Atlanta lebih menyerang lah, lebih berani, karena kan dia emang ketinggalan satu gol kan, jadi harus mencetak gol lah demi amanin poin. Cuma Madrid ini untungnya kan pemain Atlanta ini kan bisa dibilang mediocre lah ya. Karena emang ada mengancam, cuma nggak mengancam banget lah, karena kan beberapa kali entah itu passingnya pemain Atlanta nggak nyampe. Betul. Apalagi perannya Ramos dan Casemiro, Ramos yang bener ngambil nge-intercept bolanya terus gitu, karena beberapa kali pemain Atlanta kayak megang bola terus mau bagi kemana, kelamaan diambil Ramos gitu. Terus sampai gol pertama ya kalau nggak salah, itu kan blunder kan, bisa dibilang gol pertama blunder kiper. Iya. Blunder kiper. Itu kan karena ya orang-orang bilang kayak mentalnya bukan mental UEFA Champions League gitu. Iya. Belum itu kan kayak kesalahan passing gitu kan. Harusnya nggak terjadi untuk tim besar atau tim mental UEFA Champions League itu harusnya nggak terjadi gitu. Benar-benar. Dan di pertandingan ini taktiknya Zidane cukup berjalan lah. Dia membendung serangan Atlanta dengan naruh 3-5-2 kan ya, seingat gue ya. 3-5-2. Jadi nggak adanya Casemiro, Zidane ingin mendominasi lah di lini tengah. Dan di kirinya itu kan Mendy kan. Gue tadinya pengennya Marcelo. Pinter juga Zidane. Si Nacho sampai maju-maju juga loh dia. Pede banget si Nacho sampai maju-maju juga, attack juga dia. Dan gue ngelihat emang Madrid tuh lebih percaya diri sih di sini, kayak mungkin karena Ramosnya juga udah mulai fresh dibanding yang match lawan LC sebelumnya. Karena lawan LC sebelumnya kan dia diganti tuh di babak pertama. Iya, diganti langsung kan, dia diganti langsung. Dan waktu pas lawan Atlanta gue ngelihat kayak Ramos ini udah lebih fresh. Cuman gue juga kaget dan gue senang juga sih Zidane berani ngeluarin Militao gantiin Ramos. Gue ngerasa kayak gue tadinya kan waktu pas laga itu mulai, gue kan bilang ya, wah ini Zidane kalau misalnya sampai
benar-benar gantiin Militao benar-benar ganti Ramos, berarti ini Zidane kayak benar-benar mau ngeregenerasi pemain nih, mau lebih Militao biar lebih siap. Gue ngerasa gitu kan, gue kan bilang ke lu, wah nih gue senang banget nih kalau Zidane berpikiran seperti itu. Ternyata pas setelah laga si Ramos itu emang ada rada-rada nggak enak kakinya, jadi ya udahlah. Cuman gue berharap sih Zidane kedepannya ya beraniin diri gitu. Cuman gue soalnya kaget kayak di antara Nacho, Varane, Ramos yang dikeluarin tuh biasanya kan Nacho kalau nggak Varane. Ini Ramos gitu. Iya. Kayak wah ini bagus deh, Militao main juga main juga. Maksud gue di menit-menit yang menitnya juga lumayan banyak. Itu Ramos setelah nyetak gol setahu gue deh. Ramos penalti juga. Dan juga adek lu Ul. Si Mundut kenapa lagi tuh depan gawang si Mundut depan gawang gocek-gocek udah keren ya. Gak gol gitu. Ya itulah menurut gua itu masalah jam terbang sih. Cuma ya emang agak fakta juga sih, karena itu kan one on one situation, harusnya dia bisa memanfaatkan itulah. Cuma ya gua walaupun tapi ya sejauh sampai match Celta Vigo kemarin ya, ini orang sebenarnya mainnya bagus sih. Cuma konsisten. Ya kontribusinya ada. Kontribusinya ya. Tidak mencetak gol atau memberi assist ada gitu, ada beberapa kali, cuma gagal gitu Kak. Dimanfaatkan. Entah itu bolanya ke blok atau entah itu Benzema terus nggak bisa itu juga. Cuma dalam kontribusi dia mengeksploitasi pertahanan lawan, ngobrak-ngabrik terus memanfaatkan ruang yang shape-nya agak renggang, itu menurut gue udah oke banget daripada lu memainkan sayap ya kita jujur aja lah, Asensio bukan maksud Selinya. Tiap main dia nggak jarang lah nusuk-nusuk seperti betul. Vinicius gitu. Dia lebihnya kan kayak crossing, cuma ya gua akuin crossing Asensio bagus lah. Cuma yang gua lihat Madrid butuh winger seperti Vinicius gini yang tipe-tipenya mirip Hazard lah, dia kan Vinicius. Iya, benar. Cuma ya gitu, finishingnya gue akuin bener sangat buruk gitu. Dan solusinya menurut gue ya, apapun itu yang terjadi menurut gue dia harus di loan ke tim kecil, entah itu di Spanyol, di Inggris ataupun itulah di Eropa pokoknya, yang nggak ke nggak kelihatan permainan sama fans ini yang apa ya, menurut gue cukup inilah brutal, karena kan kayak Vinicius cuma kesalahan segini kayak begini apa namanya, lu bisa gol, padahal ya lu nggak lihat gitu. Asensio juga pernah begini, cuma ya gue akuin ya nggak apa-apa lah soalnya. Cuma terkadang ngekritiknya si Vinicius ini kayak berlebihan menurut gue ya, karena dia kan juga masih muda gitu. Ya solusinya ya begitu, dia harus ke tim kecil yang nggak kelihatan banget sama fans yang sedikit toksik ini, biar dia mempelajari finishing itu dengan tenang gitu, nggak ke pressure gini, wah gue harus begini, gue panik gitu. Terus ada kan beberapa kali peluang, kalau nggak salah kemarin lah Celta juga dah, dia di depan gawang gitu nggak berani nge-shoot, malah dibalikin bolanya ke belakang ke Benzema gitu. Itu kan kayak apa ya, kayak ada udah terlalu dicuci otak sih sama Benzema menurut gua. Udah terlalu dicuci otak sama Benzema, jadinya begitu dia. Iya. Ya gitulah. Tapi gue setuju sih, maksud gue kayak Vinicius ini waktu kemarin lawan Atlanta menurut gue tuh kayak oke lah, dia ngebuat satu hal yang menurut gue itu mungkin bisa gol, cuman ya dan nggak gol. Cuman bagaimana kontribusi dia bisa ngebuat Madrid dapat penalti untuk Ramos, itu menurut gue udah bagus, not bad gitu. Kecuali kalau misalnya dia dribble nggak dapet, bolanya direbut mulu, passing ngaco, terus habis itu dia di depan gawang nggak gol, itu baru menurut gue perlu dikritik. Cuman maksud gue ya apa ya, emang Vinicius ini emang finishingnya emang harus diperbaikin banget sih, jelas harus banget. Dan tadi lu bilang kayak kalau lu sendiri kan buat statement mau bagaimanapun caranya Madrid musim depan harus ngelawan Vini. Kalau gue sekali lagi tergantung dari Madridnya sendiri. Masalah Madrid nih winger pasti bakal krisis banget, terutama Hazard yang entah cedera entah enggak gitu kan. Jadi kalau menurut gue ya tergantung lagi sama evaluasi tim juga, evaluasi klub. Karena
gue mau banget. Ya udah Vini di luar aja. Gue mau banget. Gue yakin kalau dia di luar sekali 2 tahun lah pasti bakal bagus. Cuman again permasalahannya Madrid ini sekarang mau beli winger aja bingung. Sekarang fokus utamanya tuh striker sama winger kan, si Mbappe. Itu pun Mbappe juga rada-rada susah juga, rada-rada pelin-pelan juga. Iya. Kabar terakhir gue dengar Mbappe itu adalah Mbappe pengen jadi tim orang icon role model PSG, maksudnya jadi tim utamanya. Bukan tim utama, orang utamanya di PSG gitu. Mengalahkan Neymar, sedangkan PSG di situ agak bingung karena katanya ya nggak bisa gitu karena Neymar yang menurut gue masih di atas lu. Ya walaupun emang menurut gue Mbappe udah di atasnya Neymar sebenarnya sih jatuhnya, cuman Neymar karena lebih tua dan juga udah lebih lama di PSG jadinya nggak bisa. PSG makanya lagi gambling di situ. Jadi ya mungkin itu kesempatan juga buat Madrid untuk dapetin Mbappe atau Haaland pun juga demikian. Kemarin habis ngambek kan. Gara-gara Dortmundnya sendiri nggak bisa menang lawan Köln dan dia udah nyetak 2 gol mati-matian dan akhirnya ya udahlah. Lanjut ke Celta Vigo. Celta Vigo ini gue acungin jempol untuk Toni Kroos sih. Ini Toni Kroos gila banget sumpah. Toni Kroos gila banget. Di samping Benzema ya, Toni Kroos gila banget. Terutama gol pertamanya Benzema tuh. Si Toni Kroos bisa ngegocek pemain Celta Vigo terus dia passing ke dalam kotak penalti. Yang menurut gue itu rapat banget, pemain Celta Vigo banyak banget. Itu pemain Celta Vigo banyak banget dan Benzema benar-benar onside dan one on one tumben Benzema nyetak gol di situ. Biasanya kayak gitu bocah tuh gak nyetak gol tuh Benzema. Dan itu tumben banget Benzema bisa nyetak gol dan habis itu gol kedua itu si Toni Kroos nge-neckle pemain Celta Vigo. Gue sukanya di sini Madrid tuh pressingnya sih. Pressingnya si pemain Celta Vigo tinggal sendiri tuh. Sebenarnya tinggal ada 2 di dalam kotak penalti Celta Vigo. Termasuk kiper 3 lah. Pemain Celta Vigo-nya bingung nih mau passing siapa. Akhirnya passing ke koyang kosong. Si Modric soalnya sama Benzema udah nge-pressing itu orang. Passing ke sana, pemain Celta Vigo-nya enggak dapat bola, langsung di-tackle sama Toni Kroos. Benzema langsung nyetak gol 2-0. Cuman setelah terjadi Madrid kebobolan 2-1. Dari situ muncul Daul. Itu Madrid defense-nya berantakan banget, terus juga mereka bingung mau ngehandle serangannya Celta Vigo. Sampai-sampai di babak kedua itu kan masih 2-1. Gol terakhir itu kan Asensio kan. Babak kedua aja tuh Celta Vigo masih nge-pressing Madrid dan ball position sempat kok 51-49%. Dan itu kelihatan banget Madrid kalau udah mulai kacau ya. Emang sebenarnya bener sih, gue setuju kata-kata lu. Dimana dimana lu bilang kalau si Asensio ini Madrid ini emang harus bisa nyetak gol terlebih dahulu sih. Baru deh biar dia lebih waspadanya tuh lebih aman gitu. Dan itu terjadi. Jadi komenan lu gimana? Menurut lu permainan lawan Celta Vigo kemarin? Kalau menurut gua sih back Celta Vigo jelek ya. Buruk banget defense Celta Vigo, buruk banget. Terutama gol pertama, gol kedua. Gol ketiga pun juga demikian sih menurut gua. Menurut lu gimana? Menurut gue secara permainan ya gak bagus amat, tapi gak jelek-jelek amat gitu. Karena ini kan Celta Vigo salah satu tim yang mainnya menyerang juga kan keluar, jadi Madrid gak kesulitan banget lah. At least bisa mengimbangi permainan Celta Vigo karena kan Celta Vigo menyerang juga kan, nge-press Madrid juga. Ya. Terus yang gue sorot di sini lagi-lagi ya Vinicius ya kan, kita tadi udah ngobrolin. Terus ya Asensio juga berhasil nyetak gol lagi ya, bagus untuk booster dia lah. Karena semenjak kemarin jadi starter terus akhirnya Zidane sadar lah emang orang harus di benching dulu biar iya, benar. Biar dia sadar juga gitu. Kenapa sih gue di bench? Mungkin gue harus perform juga ya sekarang. Walaupun golnya lewat itu ya. Menurut gue hoki sih. Karena bentar gue jelasin dulu. Karena menurut gue golnya Asensio itu tuh pemain Celta Vigo tuh udah capek banget ngepresin Madrid. Madrid dapat counter attack, pas banget dapat counter attack. Benzema lari, crossing deh ke Asensio. Itu kipernya juga rada telat karena kipernya mikir mungkin karena ini kayak Benzema mau nge-shoot nih soalnya dia mau hat-trick. Ternyata enggak, Benzema passing ke Asensio. Ya udah lanjut. Ya terus dari mungkin kan tadi lu bilang mention defense Madrid agak-agak mulai kendor. Menurut gua faktor kecapean sih. Terlihat itu Vasquez, Varane
Nacho enggak lah, enggak terlalu gitu. Karena dia fight banget. Cuma yang kelihatan itu kayak Varane, Mendy sama Vasquez ini kelihatan emang agak kecapean lah. Mereka selalu dari starting dari Atlanta. Iya, starter terus. Dari Atlanta. Cuma overall ya yang disayangin gagal clean sheet itu sih karena golnya ya cuma gara-gara nggak ada yang nge-cover ngejaga si pemainnya Celta Vigo ini karena dikasih ruang bebas banget. Mungkin si Santi Mina lain kali harus ya mungkin kalau Varane emang agak kecapean jangan dipaksain lah, mainin aja Militao ya. Karena Militao gak buruk-buruk amat kok kalau main. Gue sih berharap kan ini kan 2 minggu jeda internasional kan. Gue sih berharap si Militao sih main karena emang CONMEBOL kan itu pemain benua Amerika kan gak ada yang main tuh. Pasti kan Euro doang kan, kualifikasi Euro. Jadi gue berharap sih ya Militao yang lebih siap mending dimainin aja dibanding kayak Varane soalnya Varane sama Mendy itu dipanggil loh. Varane, Mendy dipanggil dan match selanjutnya itu kita lawan lawan Eibar di peringkat 18. Jadi ya why not gitu, nyoba-nyoba aja pemain-pemain mudanya gitu. Dan gue yakin sih itu bakal Madrid kayak gue nggak tahu ya, cuman gue ngerasa kayak Madrid bakal menang susah sih soalnya Eibar ini tuh pemain-pemainnya hampir semuanya nggak ada yang dipanggil ke tim internasional. Jadi mereka latihannya lebih enak, recovery lebih enak. Sedangkan Madrid ada 7 pemain, siapa aja sih? Lu inget gak? Ramos, Mendy, Varane, Kroos ya. Modric juga gak sih? Kroos, Modric, sama si Courtois ya, 6 berarti 6. Dan ya itu tadi kalau misalnya kita ngelihat dari Madrid ya, dari 3 laga terakhir dari lawan LC sampai sekarang, Madrid tuh kan lawan LC kebobolan 1, lawan Atlanta kebobolan 1, lawan Celta Vigo kebobolan 1. 3 gol tersebut tuh itu berawal dari set piece semua. Jadi menurut gua Madrid tuh mesti memperdalam defense mereka dari set piece sih. Terutama gol-gol bola mati dari free kick ataupun free kicknya bukan shoot ya. Kalau shoot kan itu one on one ya, itu urusan kiper sama pemain tembok lah. Cuma maksud gue kayak umpan-umpan crossing dari free kick sama dari corner itu tuh Celta Vigo LC waktu itu kayak gitu, nggak ada yang nge-cover pemain LC-nya. Terus habis itu Celta Vigo juga demikian. Itu Santi Mina padahal udah di-cover sama Kroos sama Casemiro. Cuman emang umpannya mantan pemain Barcelona tuh Denis Suarez emang bagus banget sih, umpannya pas banget ke Santi Mina dan terjadi gol gitu. Dan ya itu tadi mungkin kalau misalnya kecapean ya gue berharap selama 2 minggu ini ya, tapi gak tahu sih, gue berharap si Vasquez terutama si Vasquez sama Mendy mungkin kalau di jeda internasional jangan terlalu ngotot lah, karena menurut gue timnya juga udah bagus-bagus juga gitu. Maksud gue si Varane ya kan Prancis juga banyak coverannya gitu. Kualifikasi 2 minggu berarti nanti next match kita bakal kita next match itu bakal ketemu Eibar itu di kandang Madrid ya? Ya kandang Madrid. Iya di 3 April. Abis itu, nah ini jadwal neraka nih. Madrid Liverpool, Madrid Barcelona, Liverpool Madrid. Jadi menurut lu gimana Ul? Mungkin ini kita udah kepanjangan juga sih. Terakhir aja lah. Iya. Menurut lu Liverpool Madrid pede atau enggak lu? Dari lu sendiri. Gua di atas kertas ya, karena sebagai fans Madrid ya gue optimis lah, karena ya sedikit ya 50-50 lah, karena permainan Liverpool kita nggak bisa dianggap remeh juga gitu dengan gegen pressingnya itu kan yang terkenal Kloppnya. Tapi kita harus melihat juga sisi Liverpoolnya yang sekarang juga lagi bapuknya apalagi lini depannya si Firmansyah. Yang gue harapin jangan tiba-tiba, yang gue takutin itu tiba-tiba meroket lagi gitu, ngeri, karena secara defense Madrid mungkin ya kalau Carvajal balik pede sih gue, mungkin agak pede banget, nggak kayak ketakut-takutan amat lah. Kalau udah Carvajal, Varane, Mendy, Ramos itu gue udah yakin defense Madrid sedikit aman. Masalahnya gini Ul, Vasquez ini one on one-nya sama Mane. Sama Sadio Mane. Iya. Gua nggak bisa nih di sini, gua rada deg-degan, apalagi juga strikernya kalau Firmino off, mereka punya Diego Jota juga larinya gila banget gitu.
Itu dia. Lanjut. Terus berdasarkan pertemuan ini ya cukup adil lah, karena kedua tim yang pernah dilanda badai cedera juga kan. Liverpool pernah dilanda badai cedera, Madrid juga. Terus ya diuntungkan Madrid. Tapi kayaknya kabarnya sampai 2 leg ya, si Van de Dijk absen gitu. Di leg pertama sih udah 100% ya. Van Dijk itu ini kok, dia udah fix sampai akhir musim nggak main. Udah fix sampai akhir musim nggak main karena emang itu patah atau robek gue lupa. Cuman udah fix dia nggak main. Jatuhnya kayak mirip Asensio waktu itu cedera yang kemarin. Iya. Itu kan emang sebenarnya sampai akhir musim, cuman gara-gara corona ditunda kan. Akhirnya Asensio di akhir musim sempat main beberapa match. Jadi menurut gue pede, makanya gue pedenya tuh karena ya oke, Liverpool gak ada back utama mereka. Joe Gomez gak main pertama, terus habis itu Van Dijk juga gak main. Back tengah mereka nih ya, back tengah mereka tuh adalah pemain muda. Yang pertama Kabak itu yang dari Schalke, sama satu lagi tuh Williams gue lupa, pokoknya akademi Liverpool. Dan tapi midfielder mereka tetap konsisten. Ada Thiago Alcantara, itu nggak bisa dianggap remeh juga. Thiago Alcantara. Kayak gue udah bilang di Discord juga sama lo kan, salah satu peran paling penting menurut gue itu bukan lini belakang Madrid, bukan midfielder Madrid, tapi adalah bukan central midfielder Madrid, tapi peran paling penting di sini adalah central defense-nya Madrid, yaitu Casemiro itu sendiri. Casemiro, iya. Itu penting banget buat nge-marking Salah, Mane. Itu penting banget. Casemiro itu penting banget. Karena hal itu pernah terjadi kok waktu Madrid ketemu PSG. Waktu itu Casemiro ngejaga Mbappe dan itu it works kok. Mbappe benar-benar nggak bisa gerak sama sekali. Waktu musim lalu ya yang Hazard main di cederain Meunier. Dan gue berharap sih itu Casemiro tuh peran penting. Dan Valverde pun juga demikian lah. Valverde untuk box to box juga. Kalaupun dimainin sama Zidane ya, tergantung dari formasi lagi. Iya. Dan yang terakhir adalah intinya adalah attacking Madrid, udah attacking doang. Liverpool itu bisa sukses, bisa bertahan sampai sekarang ya, walaupun emang peringkatnya di bawah 5 ya. Karena attacking mereka dibantu sama trio attacking mereka yang gila-gilaan gitu. Jadi ya bedanya sama Madrid wingernya ngaco. Strikernya yang mungkin kadang nge-carry. Itu pun striker juga kadang bagus, kadang enggak gitu. Itu sih. Tapi gue optimis sih, maksud gue berharap ngumpulin poin di leg pertama itu kan di kandang Madrid ya. Ya gue berharap Madrid bisa gila-gilaan loh di situ. Kuncinya ngegolin menit awal lah. Iya itu kuncinya. Golin duluan maksudnya. Golin duluan. Maksud gue kayak Atlanta aja bisa ngalahin Liverpool loh. Atlanta aja bisa ngalahin Liverpool. Madrid masa nggak bisa sih gitu, maksud gue. Harusnya bisa. Ya intinya kalau selama nggak ada yang cedera gue pede lah itu. Sama tadi Carvalho main. Cuman Carvalho belum tahu ya kapan ya. Ada kemungkinan pulih, cuma kayaknya belum 100%. Ya gue berharap sih, kan ini jeda internasional 2 minggu. Ya dia harusnya bisa balik sih. Harusnya bisa balik ya, gue berharap itu aja. Mungkin leg kedua balik ya. Ya berharap sih, gue berharap. Cuman masalahnya itu dempet banget sama El Clasico juga gitu loh. El Clasico pusing juga. Sih ini. Barca udah gak ada pressure sekarang. Copa del Rey udah Copa del Rey dia lolos ya, lolos ya. Lolos. Iya lolos, cuma tapi kan main. Finalnya kan masih lama. Dan sekarang dia fokusnya La Liga doang udah. UEFA Champions League dia udah mana peduli, udah kalah sama PSG. Dan sekarang itu jadi tantangan buat Madrid juga ya. 3 laga kalau menang, wah gila sih, senang banget gue anjir. Oke deh, mungkin itu aja dari kita. Anjing udah hampir 40 menit. So ya itu mungkin karena kita dosa 3 match nggak ngejelasin. Sebenarnya tadi ada mau ngebahas tentang CR ke Madrid, cuman karena udah kelelamaan juga. Mungkin di next episode atau lihat nanti aja, tergantung dari kondisi. So mungkin itu aja. Ada yang mau tambahin Ul? Nggak ada? Enggak udah. Aman lah ya, oke. So itu aja. Thank you guys for watching. See you guys there and goodbye.